Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi, dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng. Karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu, kudapati tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Ra'arnya, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Bani Paros, 2.172 orang. Bani Sefaca, 372 orang. Bani Arak, 652 orang. Bani Pahat Moab, yakni Bani Yesua dan Yoab, 2.818 orang. Bani Elam, 1.254 orang. Bani Zatu, 845 orang. Bani Zakai, 760 orang. Bani Binui, 648 orang. Bani Bebai, 628 orang. Bani Asgad, 2.322 orang. Bani Adonikam, 667 orang. Bani Bigwai, 2.067 orang. Bani Adin, 655 orang. Bani Ater, yakni Bani Hizkia, 98 orang. Bani Hasum, 328 orang. Bani Bezai, 324 orang. Bani Harif, 112 orang. Bani Gibeon, 95 orang. Orang-orang Betlehem dan Netofa, 188 orang. Orang-orang Anatot, 128 orang. Orang-orang Bet Azmawet, 42 orang. Orang-orang Kiryat Yearim,
Kefira, dan Beerot 743 orang. Orang-orang Rama dan Gaba 621 orang. Orang-orang Mikmas 122 orang. Orang-orang Betel dan Ai 123 orang. Orang-orang dari Nebo yang lain 52 orang. Bani Elam, yakni Elam yang lain 1254 orang. Bani Harim 320 orang. Orang-orang Yeriko 345 orang. Orang-orang Lot, Hadid, dan Ono 721 orang. Bani Senaa 3.930 orang. Inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua 973 orang. Bani Imer 1052 orang. Bani Pasyur 1247 orang. Bani Harim 1017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua, yakni Bani Kadmiel dan Bani Hodewa 74 orang. Inilah para penyanyi, Bani Asaf 148 orang. Inilah para penunggu pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai 138 orang. Inilah para budak di bait Allah, Bani Ziha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Sia, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Salmai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Paseah, Bani Besai, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Bazlit, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Neziah, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Perida, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokeret Hazebaim, Bani Amon. Seluruh budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 642 orang.
Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barzilai. Barzilai itu memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu. Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi, laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu, 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu, dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah, dan semua orang Israel yang lain, menetap di kota-kota mereka. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya,
Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan Amin, Amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi, berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, "Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis." Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok, masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim.
seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain tabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka, selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi, mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan, Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan, Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hazabnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahia, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan, mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya, langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abraham dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, dan engkau telah mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu, karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir, dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Fir'aun dan semua pegawainya, serta seluruh rakyat negerinya.
karena Engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian, Engkau telah memasyurkan nama-Mu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka, Engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah Kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan, Engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga Kau beritahukan kepada mereka Sabat-Mu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukum-Mu dengan perantaraan Musa hamba-Mu. Telah Kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air Kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula Engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah Kau janjikan memberikannya kepada mereka. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, "Inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir," dan berbuat nista yang besar, Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga mana-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka. Dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa,
dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan. Sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon, dan tanah dari Og, raja negeri Basan. Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak, seperti bintang-bintang di langit, dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu, dan engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka. Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu yang besar. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadap-Mu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka membuat nista yang besar. Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu. Lalu Engkau mendengar dari langit. Dan karena kasih sayang-Mu yang besar, Kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapan-Mu. Dan Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu, dan Engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali, karena kasih sayang-Mu. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum. Tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu. Dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersitegang leher dan tidak mau dengar. Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan Roh-Mu Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar,
Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka. Karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Sekarang, ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. Janganlah kau pandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami, dan nenek moyang kami. Ya, oleh seluruh umatmu, sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Tetapi Engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena Engkau berlaku setia, dan kamilah berbuat fasik. Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Dalam kedudukan sebagai raja, mereka tidak mau beribadah kepadamu, walaupun Engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak. Ya, di tanah yang Kau berikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya dan segala kekayaannya, kami ini adalah budak. Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah Kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar. Berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh, yang kami catat, dengan dibubuhi meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Warga Sorga, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya dapat pemberitahuan untuk video baru berikutnya. Jangan lupa bagikan video ini untuk memberkati orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.